tema kita sore ini sangat menarik dan sering jadi perbincangan di masyarakat, yakni hukum dan tuntunan ziarah kubur ya. Bersama Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kabarnya baik ini ya nampaknya. Alhamdulillah baik Bang Komang. Setelah aktivitas dan beberapa waktu lalu tugas di luar kota nampaknya. Iya betul Bang Komang. Iya, oke. Alhamdulillah bisa menyapa Insan Madani kembali ini. Ya, oke. Nah, beliau ini akan membimbing kita memahami ziarah kubur bukan sekedar tradisi tapi juga ibadah yang mungkin ada apa ya, ada yang pro ada yang kontra itu saja. Iya. Oke, baik. Nah, tentu nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Mungkin langsung bisa dijelaskan Ustadz, apa ya hukumnya ziarah kubur bagi laki-laki maupun juga bagi perempuan ya, boleh enggak ini ya? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Insan Madani yang dimuliakan Allah. Topik kita pada kajian sore hari ini cukup menarik karena kita bicara tentang ziaratul kubur. Ziarah kubur. Di masyarakat itu ziaratul kubur ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang positif, tapi kadang-kadang juga melihatnya sebagai sesuatu yang di situ ada unsur negatifnya. Ya. Oleh sebab itu kajian kita akan belajar dan membahas ziaratul kubur sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang berkembang. Kita awali dari apa yang disebut dengan ziaratul kubur. Jadi ziarah itu dari kata zara yazuru ziarah, artinya berkunjung. Dan ziarah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya Bang Komang. Meskipun asalnya berasal dari kata bahasa Arab, dari kata bahasa Arab. Ziaratul kubur artinya berkunjung ke kubur. Nanti ada dua tujuan Bang Komang berkaitan dengan ziaratul kubur. Yang pertama itu dzikronil maut, mengingatkan kematian atau mengingat kematian. Yang kedua itu doa unil mayit, mendoakan mayit gitu. Nah, sekarang bagaimana hukum ziaratul kubur Bang Komang? Hukumnya kalau kita lihat di dalam hadis rawahul jamaah dari sahabat Abi Hurairah, di sana dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Bang Komang. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faqad udhina li Muhammadin li ziyarati kubri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Di dalam hadis ini Bang Komang, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kamu sekalian dari ziarah kubur. Artinya di masa awal Islam Bang Komang, ziaratul kubur itu dilarang. Rasulullah tidak mengizinkan. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan tindakan preventif Bang Komang. Atau dalam ilmu usul fikih itu disebut saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu memblokade jalan yang menuju kemaksiatan atau kerusakan. Karena di dalam tradisi jahiliyah, bangsa jahiliyah itu dulu sering melakukan tawasul dan juga meminta kepada orang yang meninggal Bang Komang. Oleh sebab itu di masa-masa awal ketika para sahabat itu imannya belum kuat, Rasulullah melarang para sahabat itu untuk ziaratul kubur. Nanti kalau mereka melakukan ziaratul kubur, meminta kepada kuburan, maka akan kembali kepada tradisi jahiliyah yang mereka sudah lakukan sebelum datangnya Islam. Oleh sebab itu di masa awal itu Rasulullah melarang ziaratul kubur. Makanya kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqad udhina li Muhammadin li ziyarati qabri ummihi. Dan sungguh Muhammad itu telah diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi kubur ibunya, yaitu Aminah Az-Zuriyah Bang Komang. Fazuruha, maka Rasulullah sekarang memerintah. Nah, kalau ada larangan
kalau ada perintah Bang Omang, jatuh setelah larangan, atau al-amru ba'dan nahyi, ada perintah setelah larangan, itu yufidul ibahah, memberikan arti boleh. Yang dulunya tidak boleh sekarang apa? Boleh. Nah, hukum yang tidak boleh itu disebut hukum mansuh, Bang. Mansuh itu hukum yang dihapus. Nah, hukum yang memerintahkan atau hukum baru itu disebut nasih, yaitu hukum yang menghapus hukum yang telah berlaku atau hukum yang terdahulu, Bang. Sehingga dalam usul fikih itu juga ada istilah an-nasakh. Nasakh itu raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, menghapus dalil syar'i dengan dalil syar'i yang lain, tetapi dalil yang baru itu disebut nasikh, dalil yang lama atau yang dihapus itu disebut mansukh. Nah, larangan ziaratul kubur itu mansuh, sudah dihapus. Dan karena Rasulullah sudah tidak khawatir lagi, sahabat ketika itu imannya sudah kuat, Bang Omang, mereka betul-betul memahami tauhid. Yang dulunya ziaratul kubur itu dilarang, sekarang oleh Rasulullah diperbolehkan. Nah, dalil yang memerintahkan fazuruha, ziarahlah kamu ke kuburan, maka ini disebut nasikh. Dan Rasulullah di sini menjelaskan, Bang Omang, kenapa kok sekarang diperbolehkan ziaratul kubur. Rasulullah mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziaratul kubur itu mengingatkan kematian. Kalau kita ziarah kubur, Bang Omang, yang kita saksikan, kemudian kita juga berdoa, itu kan orang yang sudah meninggal dan tidak ada manusia yang kekal, Bang Komang. Oleh sebab itu kalau kita ziaratul kubur, ya berarti kita akan sadar bahwasanya kehidupan dunia ini tidak abadi. Suatu saat kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan apa hikmah dari ziaratul kubur itu, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziaratul kubur itu mengingatkan kematian atau mengingatkan akhirat, Bang Komang. Nah, oleh sebab itu para ulama berpendapat, Bang Komang, bahwasanya ziaratul kubur itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Bagi laki-laki yang menjadi perdebatan, Bang Komang, bolehkah ziaratul kubur bagi perempuan? Karena perempuan ini kan secara psikologis mudah tersentuh, kemudian menangis, Bang Komang, ya. Kalau ziaratul kubur, perempuan melakukan ziaratul kubur nanti di kuburan mewek atau nangis, Bang Komang. Kalau menangis mengingat si mayit yang ia ziarahi, kemudian dia merasa sedih dan seterusnya, itu bisa memberikan dampak gangguan psikologis, Bang Komang. Kalau perempuan melakukan ziaratul kubur, berarti kan dampaknya tidak baik gitu. Nah, sekarang apa boleh wanita itu ziarah kubur, Bang? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah, sebagian ada yang mengatakan makruh, sebagian ada yang mengatakan haram, Bang Komang, bahkan gitu. Berarti ziaratul kubur bagi wanita ada yang mengatakan apa? Haram. Karena melihat dampaknya itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif. Jadi secara psikologis wanita itu mudah tersentuh, kemudian mudah nangis. Maka setelah ziaratul kubur itu menyebabkan tadi goncangan atau gangguan secara psikologis. Tapi kalau kita lihat, Bang Komang, hikmah dan tujuan ziaratul kubur tadi kan fa innaha tudzakirul akhirah. Ziaratul kubur itu kan mengingat kematian, Bang. Mengingat kematian itu apakah khusus bagi laki-laki atau juga diperbolehkan bagi perempuan, Bang? Artinya laki-laki boleh dianjurkan mengingat kematian, bahwasanya hidup di dunia tidak abadi. Wanita apakah perlu juga mengingat kematian, Bang? Kira-kira perlu juga kan? Itu, ya. Nah, kalau wanita misalnya dilarang ziarah kubur, berarti kan wanita tidak ada kesempatan untuk mengingat kematian, apalagi bahasa guyonnya, Bang. Perempuan itu meskipun ini tidak benar, perempuan itu makhluk yang Bang Komang, basa kasare moto duiten, matre. Kemudian kalau lihat uang matanya hijau, seolah-olah kan hidup ini abadi, Bang. Meskipun bahasa ini tidak
tidak betul Bang Komang. Iya. Seorang suami tidak boleh juga marah kepada istri dengan mengatakan kata-kata yang seperti itu Bang Komang. Iya, iya. Tapi misalnya kalau wanita ini dia memikirkan materi, hidup di dunia seolah abadi Bang Komang. Kalau misalnya wanita tidak diberikan kesempatan untuk ziaratul kubur, berarti kan tidak ada kesempatan untuk mengingat kematian. Iya. Oleh sebab itu di dalam hadis Bang Komang, hadis Abu Hurairah rawahul jamaah juga itu. Nah, ketika Nabi itu pernah melewati perempuan Bang Komang, yaitu innan nabiyya marra bimra'atin. Nabi itu pernah melewati perempuan tabki inda qabrin. Wanita itu sedang nangis mewek di kuburan Bang Komang. Karena ziarah kubur. Nah, ketika Nabi melihat seorang wanita yang menangis mewek di samping kuburan ketika itu ziaratul kubur, Nabi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabar. Dan Nabi tidak melarang gitu. Artinya gitu ya, wanita itu boleh ziaratul kubur. Kalau misalnya wanita itu dilarang ziaratul kubur Bang Komang, pasti Nabi apa? Melarangnya. Justru Nabi memberikan nasihat kepada wanita tadi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Bahwasanya ditinggal mati oleh keluarga itu bagian dari ujian Bang Komang. Kita boleh bersedih tapi tidak boleh bersedih berlebihan. Menangis sekedar keluar air mata itu biasa, dan Rasulullah ketika anaknya meninggal itu Rasulullah sebagai makhluk biasa, innama ana basarun mithlukum, sesungguhnya saya manusia sebagaimana kamu sekalian, maka Rasulullah juga mengeluarkan air mata. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita mengeluarkan air mata, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan niyahah itu meratapi Bang Komang. Bajunya disobek-sobek, mukanya dipukul-pukul. Kemudian ketika mayatnya sudah dimakamkan, dikuburkan di kuburan atau di pemakaman, ia menangis Bang Komang, menggeru-geru. Bahasa Jawa itu. Nangis terlalu berlebihan, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau ziaratul kubur boleh. Cuma yang perlu dicatat Bang Komang, meskipun wanita itu boleh ziaratul kubur, tetapi di dalam hadis Abu Hurairah rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW mela'ana zawarati al-kubur. Bahwasanya Rasulullah itu melarang para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Sehingga wanita itu boleh melakukan ziaratul kubur Bang Komang, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya tiap hari ziarah kubur Bang Komang, sampai lupa keluarganya, sampai lupa keluarga, istrinya suaminya nggak dimasakin, anaknya masih kecil, ibu di mana gitu, mencari-cari, oh ibu lagi ziarah kubur gitu. Apalagi itu rombongan di tempat yang jauh juga Bang Komang gitu. Ya kira-kira kalau wanita itu menjadi aktivis atau aktivis ziarah kubur, saking seringnya sampai disebut aktivis Bang Komang, itu dampaknya tidak baik gitu. Kalau mungkin seorang wanita ziarah kubur kemudian menangis, mengeluarkan air mata sesekali kan nggak apa-apa Bang Komang. Tapi ketika setiap ziaratul kubur menangis gitu, saking seringnya gitu, keluarga terabaikan gitu, suaminya nggak diurusin, anaknya ditinggal dan seterusnya, maka itu tidak baik. Sehingga di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad tadi, Rasulullah melaknat zawarat al-kubur. Zawarat itu wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Itu Bang Komang tentang berkaitan dengan hukum ziarah kubur. Bagi laki-laki maupun perempuannya. Jadi memang harapannya dengan ziarah kubur itu selalu mengingat kepada kematian, Ustaz ya. Termasuk ketika pemakaman. Dan ini yang sering saya lihat ketika mau memakamkan jenazah itu kan mestinya kita ingat sebuah kematian. Tapi banyak yang cerita ke sana kemari, ada yang cerita keluarganya, ada yang cerita tembakonya, ada yang tandurannya dipangan perang, ada yang macam-macam. Nah ini sebenarnya gimana Ustaz ketika kita menghadiri pemakaman gitu ya? Nah,
persoalan itu penting Bang Komang. Karena di dalam hadisnya Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya as-sumtu itu diam Bang Komang. Diam itu ya. Ada 3 tempat yang kita dianjurkan untuk diam. Artinya diam lebih baik daripada berbicara. Gitu. Ya kan? Diam itu emas gitu. Karena ketika kita bicara itu baik, tapi kalau tidak pada tempatnya kemudian berlebihan kan juga tidak baik. Benar, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Bicara itu kita boleh berbicara ketika ada keperluan, tapi kalau berbicara berlebihan kemudian tidak pada tempatnya itu tidak baik. Lah, di dalam hadis yang tadi saya sebutkan Bang Komang, Allah itu dalam hadisnya Nabi, Allah itu mencintai diam di 3 tempat. Salah satunya ketika inda ittiba'il jenazah, ketika mengiringi jenazah. Oleh sebab itu ketika mayat itu dikuburkan Bang Komang, dibawa ke kuburan dalam perjalanan, kemudian kita sudah sampai di kuburan, itu ya lebih baik diam. Kalaupun butuh bicara seperlunya, jangan sampai ngobrol ke sana ke situ. Kemudian sebagian orang itu kalau bahasa Jawanya itu begician Bang Komang gitu. Momen yang di situ momen duka itu menjadi momen candaan gitu. Itu tidak baik gitu. Karena tadi diam itu baik ketika kita mengantarkan jenazah. Justru bicara yang berlebihan tidak pada tempatnya itu menjadi apa Bang Komang? Menjadi tidak baik. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Tentu ini harapannya bisa diperhatikan ya, sehingga apa ya yang terjadi di masyarakat, bahkan termasuk kadang adab masuk kubur ya, sering ketika mau proses pemakaman ternyata kuburan-kuburan yang lain juga diinjak-injak gitu. Iya. Ini bagaimana sebenarnya? Ya, itu ada beberapa adab Bang Komang ketika kita memasuki kuburan gitu. Jadi kalau kita insan madani yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita masuk ke kuburan jangan lupa itu salam kepada ahlul kubur, kepada penghuni kuburan, kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ada beberapa salam yang diajarkan oleh Rasulullah, kurang lebih ada 3 gitu. Bahkan lebih itu diantaranya assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Ini boleh Bang. Atau boleh juga assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini juga boleh Bang. Kemudian juga boleh assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, ini juga boleh. Jadi kalau kita masuk kuburan Bang Komang, yang perlu kita perhatikan yaitu kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah masuk ya, itu kita harus anjurannya Bang Komang, kita dianjurkan untuk tidak melepas sandal itu. Tidak. Jadi yang kita kebetulan kok pakai sandal, itu sandalnya apa? Dilepas. Di dalam hadis Bashir ibn Khososiyah, Rasulullah itu ra'a rajulan, melihat seseorang yamshi fi na'laini bainal kubur, berjalan memakai 2 sandal di antara kuburan. Faqol, maka Rasulullah ketika itu menegur, ya sahibas sibtain, wahai orang yang memakai sandal, alqiha, sandalnya suruh apa? Melepas. Tapi yang penting untuk diperhatikan Bang Komang, biasanya kalau di dalam kuburan itu kan ada jalan kecil yang sudah masuk area kuburan, cumanya ada jalan kecil, kemudian ada yang makam-makam Bang Komang. Kalau ada jalan di tengah kuburan, kita nggak ngelepas nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk di wilayah yang situ
makam itu berjejer-jejeran, yang kita dianjurkan untuk melepas tadi Bang Komang, melepas sandal kita. Kalau pakai sepatu juga dilepas, kecuali misalnya kuburannya itu banyak durinya, kemudian membahayakan kaki kita. Kalau kita tidak memakai sandal, maka boleh-boleh saja kita memakai sandal. Tapi kalau kaki kita masih aman, nggak ada Bang Komang bahaya, maka kita dianjurkan untuk melepas sandal. Nah, terus sebagaimana Bang Komang tadi sampaikan, ketika kita sudah masuk kuburan, Bang Komang, hati-hati ketika kita memilih tempat duduk itu. Jangan sampai duduk di atas kuburan. Ya, ini kemudian dipatoknya itu jadikan Bang Komang semindi atau apalah gitu. Itu tidak boleh. Di dalam hadis Abu Hurairah juga, rawahul jama'il al-Bukhari wa Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la yajlisa ahadukum ala jamratin. Kalau seseorang itu duduk di atas bara api, Bang Komang, yang menyala itu, fatakhriqu thiyabahu. Kalau orang itu duduk di atas di atas kayu atau bara api yang Bang Komang, yang membakar, maka pakaiannya itu pasti akan terbakar gitu, ya kan? Fatakhlusa ila jildihi, karena dia membakar maka kena kulitnya, nek bahasa Jawa sampai kulitnya ngelonyom, kena api, Bang Komang. Itu kata Rasulullah, khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Keadaan seperti itu lebih baik, padahal itu sakit, Bang Komang. Kalau orang duduk di atas bara api, maka apinya menyengat, kena kulitnya, akhirnya kan kulitnya Bang Komang itu namanya mengelupas gitu. Itu sakit. Itu kata Rasulullah, khairun lahu, itu lebih baik baginya min ayyajlisa ala qabrin, daripada ia duduk di atas kuburan gitu. Padahal kita kena api itu juga sakit, Bang. Menunjukkan dosanya itu besar gitu ya jadinya. Ya, maka kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang duduk di atas kuburan. Ya, karena secara etika juga nggak bagus, Bang Komang. Seolah-olah kita nggak menghormati saudara kita yang sudah meninggal di situ. Karena dalam prinsip Islam, mayat itu diperlakukan sebagaimana orang hidup, Bang Komang. Kalau mayat itu meskipun meninggal nggak boleh tulang-tulangnya itu Bang Komang, dicoklei itu Bang Komang? Dipatah-patahkan, diberlakukan tidak manusiawi, tidak humanis, itu nggak boleh. Sehingga orang yang meninggal dan orang meninggal itu disamakan dengan orang yang hidup. Kalau kita duduk di atas kuburan, misalnya kan kita memperlakukan mayat sebagaimana orang hidup, Bang Komang. Itu kalau dia hidup, misalnya di atasnya ada orang yang duduk, kan juga secara etika nggak bagus, Bang Komang. Baik. Baik, terima kasih, dan terima kasih juga ini saya sampaikan buat Mas Panji Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengikuti Mas Komang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua umat. Salam untuk Ustadz gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Panji Khairul Amin yang ada di kawasan Kedung Adem sana. Tentu masih kita ikuti Religious Land, dan nanti kita akan break dulu karena sesaat lagi akan kita simak jeda break komersial berikut ini. Jadi kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Saya Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tukumar 48 di program siar Religious Land di edisi siar hari ini. Kita masih mengkaji bersama terkait tentang ziarah kubur begitu Ustaz ya. Oke, silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan di layanan yang kami sediakan di 082339477707. Ini ada pertanyaan Ustaz. Iya. Apakah anak kecil boleh diajak berziarah agar mengenal kematian sejak dini? Boleh nggak ya? Anak kecil diajak ziarah ini ya? Iya. Yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Jadi perintah fazuruha, berziarahlah kamu,
secara umum yang kena taklif itu beban syariat Bang Omang. Jadi kita hukumi sunnah ya. Sunnah. Itu adalah mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Akil balik ya. Akil balik itu dia berakal, yang kedua balik. Dan sekarang kalau anak kecil ziarah kubur itu yang ngajak pasti orang tuanya gitu. Kalau anak kecil sendiri ke kuburan pasti dia merasa takut ya. Takut itu, ya. Yang jelas karena itu berkaitan dengan mengingat kematian dan tadi perintah tadi itu kan ditujukan kepada mukallaf. Mukallaf itu orang yang pertama akil, berakal artinya bukan orang gila itu. Yang kedua itu balik, yaitu sudah balik. Tapi ketika anak kecil itu diajak orang tuanya ke ziarah kubur, ya itu bagian dari edukasi Bang Omang. Sebagaimana kita punya anak sejak kecil itu kan harus diajarkan sholat gitu. Meskipun sholat kan belum wajib Bang Omang, kan usianya kan belum balik gitu. Nah, ketika dia belajar sholat, maka itu menanamkan sholat di usia dini. Nah, ketika anak kecil diajak ke kuburan, tapi harus dipertimbangkan Bang Omang. Soalnya anak kecil itu kan kadang takut Bang Omang. Kemudian apalagi itu suasananya kayak gitu, belum tentu secara psikologis itu berdampak baik gitu loh. Ya, jadi yang dipertimbangkan semacam itu gitu. Meskipun kalau misalnya dia dimulai kecil diajak ziarah kubur, kemudian menanamkan ziarah kubur di usia dini gitu, ya tidak ada tidak masalah Bang, karena ziarah kubur itu kan punya dasar gitu. Sebagaimana sholat, ketika anak itu kecil kan kita didik sholat. Tetapi yang penting untuk diperhatikan aspek maslahah atau madharatnya. Ketika nanti menyebabkan gangguan secara psikologis, ketakutan dan seterusnya, maka tentu tidak baik. Tidak baik itu ya. Oke, gitu. Baik. Nah, ini saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Bagaimana sikap kita jika di tempat makam ada orang yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam? Misalnya mungkin ziarah kubur ada praktek-praktek mengandung kesirikan itu. Iya, yang penting Bang Omang ini. Ya. Tadi kita sudah simpulkan bahwasanya ziarah kubur itu tujuannya dua. Makanya yang paling penting adalah menata niat sebelum kita ziarah kubur. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ketika seorang muslim melakukan ziaratul kubur, maka tujuannya dua. Yang pertama itu mengingat kematian, sebagaimana yang yang disabdakan Nabi, fa innaha tudzakirul akhirah, bahwasanya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat. Yang kedua itu doa lil mayyit, mendoakan orang yang meninggal, karena doa kita itu kepada orang yang sudah meninggal itu sampai Bang Omang. Makanya di dalam hadis yang cukup populer itu, idza matabnul insan in qata amaluhu illa min thalathin. Itu kan kalau anak Adam itu meninggal, semua amalnya itu terputus kecuali tiga. Salah satunya kan awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Dan yang perintah ini itu secara umum kan ditujukan kepada anak. Meskipun kadang-kadang nggak harus anak, memang bisa jadi anak meninggal dulu sebelum orang tua meninggal. Tapi yang umum itu kan orang tua meninggal baru anaknya kan, gitu ya Bapak. Karena kan muda dan tua kan gitu. Nah, secara umum anak itu dianjurkan untuk ziarah kubur kepada kedua orang tua, sebagaimana Nabi dalam hadis yang kita sebutkan tadi kan, Nabi kepingin sekali menziarahi kuburnya ibunya, yaitu Aminah Zuhriyah. Tapi sayangnya sama Allah dulu dilarang Bang Omang. Akhirnya diperbolehkan. Ketika diperbolehkan, Nabi menziarahi kubur ibunya. Artinya Nabi mendoakan ibunya. Yang pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan ibunya atau orang yang sudah meninggal. Ini ini tujuan dan
tujuan ziarah kubur itu kan dua ini Bang. Tetapi kalau ada praktis ziarah kubur yang keluar dari dua tujuan ini, misalnya yang pertama Bang Komang, minta kepada kuburan, biasanya supaya laris dagangannya. Ya, cari penglaris biasanya ini dilakukan di kuburan orang soleh, wali, sunan, dan seterusnya itu. Jadi tujuan sejak awal itu bukan mengingat kematian Bang, tapi apa keuntungan keduniaan. Ya, misalnya tadi kalau seorang pedagang ingin dagangannya laris, punya customer pelanggan yang banyak gitu. Kemudian kalau misalnya orang yang mengejar jabatan nanti meminta supaya jabatannya ini dalam seleksi atau bisa diterima ya, bisa diterima atau pangkatnya naik gitu. Yang mau mengikuti kontestasi pemilihan, entah pemilihan apa gitu ya kan. Itu nanti ziarah ke sunan supaya waktu pilihan itu dapat suara yang terbanyak itu, dan memintanya langsung kepada sunan atau kepada wali itu tidak boleh Bang. Tidak boleh. Misalnya Mbah Sunan atau Mbah Wali jenengan mudahkan keinginan saya gitu, kabulkan permintaan saya dan seterusnya ya, keinginan saya atau cita-cita saya atau apapun lah gitu. Itu tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhuruk. Wahai Muhammad, janganlah engkau menyembah selain Allah ma la yanfa'uk. Selain Allah itu tidak bisa ngasih manfaat. Wala yadhur, enggak bisa ngasih mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang mendolimi. Karena kan kesyirikan itu inna syirka la dzulmun azim, kata Luqman dalam surah Al-Luqman itu Bang. Surah Luqman itu ya. Itu syirik itu kedzaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia mengakui tandingan selain Allah, padahal Allah itu kata Nabi kan, apa yang dimaksud dengan syirik ketika seorang sahabat bertanya, maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah itu yang menciptakan engkau. Yang ngasih manfaat, yang ngasih mudarat itu Allah. Kenapa engkau minta kepada Mbah Wali, Mbah Sunan yang sudah meninggal? Yang minta itu ya kepada Allah. Kepada Allah langsung itu ya. Kalau ini dilakukan dengan sengaja itu syirik besar. Tapi kalau mungkin tidak sengaja ya karena mengikuti tradisi di masyarakat yang mudah-mudahan cepat tobat. Oke, baik, terima kasih ini Mas Panji Khairul Amin. Sekarang ada hal baru Mas Komang. Beber layar di makam dibuat ngaji. Hal seperti ini bagaimana menurut ajaran Islam? Ngaji di di kuburan ini. Iya. Jadi di dalam hadis yang pernah kita bahas Bang Komang, ketika kita bicara tentang sholat tatawu. Sholat tatawu itu kan lebih baik dilakukan di rumah Bang. Di rumah. Dan Nabi mengatakan, kenapa kok sholat tatawu, sholat sunnah termasuk rawatib itu tidak dilakukan di masjid? Maksudnya lebih baik loh, meskipun boleh kan, lebih baik di rumah. Di antara alasannya Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah engkau menjadikan rumahmu itu kuburan. Artinya dari hadis ini mafhum mukhalafahnya Bang Komang, kuburan itu kan sepi gitu. Ya kan gitu Bang Komang. Benar. Sehingga rumah kita jangan jadi sepi gitu. Supaya tidak sepi dibuat sholat. Bacakan Al-Quran. Karena kuburan itu bukan tempat sholat. Dan Nabi mengatakan la tusallu ala qabrin. Janganlah engkau sholat di kuburan. Kecuali kalau misalnya insan madani kebetulan kok mau hormat ke mayit gitu, mengikuti sholat jenazah ya maksudnya. Ketinggalan tadi karena di masjid gitu. Kemudian ini kan saudara dekat atau kerabat dekat gitu, masa penghormatan terakhir kita nggak ikut sholat. Biasanya kan
kita muncul kalau nggak ikut sholat itu perasaannya kan nggak enak Bang Komang itu. Iya, Apalagi yang meninggal itu punya hubungan yang akrab atau dengan orang kita. tuanya itu Atau ya karena orang tua. Kemudian anaknya kan di luar kota Udah Bang Komang. jauh ya. Pulang orang tuanya sudah dimakamkan, maka ketika itu boleh sholat di atas kuburan sebagaimana sholat jenazah biasa, yaitu berdiri ya sebagaimana praktek sholat jenazah Bang Komang. Kemudian makamnya atau kuburannya itu tentu di kiblat ya gitu. Berarti di depannya kan sebagaimana mayit yang kita sholati waktu secara normal ya, tidak di kuburan. Kalau itu boleh, tapi itu sholat jenazah itu kalau misalnya di lain hari boleh Ustaz? Ya termasuk di lain hari boleh. Oh gitu ya. Misalnya baru datang di hari kedua. Baru datang mungkin di hari kedua, hari ketiga gitu. Oh, gitu ya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan paling enggak 1 bulan. Ada yang mengatakan selama kira-kira tulangnya itu belum hancur kayak gitu kan. Tapi yang jelas kalau dalam hitungan semingguan itu ulama sepakat boleh Bang Komang kan gitu. Ya. Kalau itu boleh. Tapi kalau kita ziarah kubur ke wali, ke sunan, kemudian di sana sholat, ya sholat apa Bang Komang gitu? Waktu sunan meninggal kan kita bukan ahlul fardi. Fardi itu orang yang semasa yang kena kewajiban kifayah atau fardu kifayah untuk mensolati. Kan sunan itu sudah masanya kan sudah beda dengan kita Bang. Oleh sebab itu kalau misalnya sholat ya nggak ada tuntunannya. Kemudian baca Al-Quran nggak ada tuntunannya, kecuali misalnya jenengan baca Al-Quran diniatkan ketika untuk pas ziarah itu Bang. Tuntunannya ziarah itu kan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kemudian biasanya baca akhir surat Al-Baqarah itu misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq misalnya ini ya. Kalau sekedar itu boleh gitu. Kan juga sebagai doa gitu. Kemudian kita mendoakan gitu. Jadi tuntunannya kan tadi masuknya mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Kemudian Bang Komang tadi sandalnya dilepas. Kemudian nggak duduk di atas kuburan. Waktu kita sudah sampai kepada kuburan yang kita tuju, maka kita menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan Nabi itu mustaqbilal kiblat. Kemudian kita berdoa gitu. Ya kalau misalnya ngambil doa dari ayat Al-Qur'an ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di khatamin Quran gitu, ini butuh waktu yang cukup lama Bang gitu. Meskipun itu menjadi tradisi masyarakat, tapi kita belum menemukan dalil yang spesifik. Nah sekarang yang sering tren ini Ustaz, setiap habis sholat Jumat ini banyak kuburan-kuburan ramai, banyak orang yang ngaji membaca ayat-ayat Quran di situ. Nah ini sebenarnya gimana ini ya? Ya sama saja Bang Komang. Berarti kalau misalnya kok kebetulan meskipun nggak ada taksis waktu itu mengkhususkan waktu Bang. Misalnya kok sempat kita hari Jumat mumpung habis sholat hari Jumat langsung ke kuburan kan sering. Kita pakaian kita masih bagus gitu, masih bersih. Kalau kita kebetulan saja itu nggak apa-apa Bang Komang. Tanpa kita pahami ziarah kubur itu sunnahnya hari Jumat. Tanpa kita pahami semacam itu Bang. Kayak kita di sasi ruah Bang. Ruah itu kan sebelum puasa ya gitu. Kan ada tradisi ziarah kubur. Ya kalau kita kerja di luar daerah kebetulan kita pulangnya di hari itu Bang menjelang Ramadan, ya kita ziarah boleh-boleh saja. Tapi kalau mengkhususkan ziarah kubur itu tempatnya di sasi ruah atau harus hari Jumat setelah sholat Jumat. Nah itu kan butuh dalil Bang. Gitu. Termasuk tadi ya baca Quran kalau khataman itu nggak ada dalilnya, dan para salafus soleh itu nggak ada yang melakukan semacam itu Bang Komang. Nabi saja ketika ziarah di Baqi Bang Komang, Nabi itu ini hadis Aisyah Bang Komang. Aisyah itu pernah mencari Nabi dari tempat tidurnya. Ketika
waktu malam, padahal Aisyah itu istri yang paling cantik Bang Komang gitu. Tapi Nabi ketika malam itu justru keluar gitu loh. Nah, kata sama Aisyah itu dikiting Bang Komang, Nabi itu mau kemana gitu. Ternyata Nabi itu menuju Al-Baqi. Baqi itu tempat pemakaman para sahabat gitu, yang ada di Madinah itu Bang Komang. Malam hari itu ya? Ya malam hari itu. Berarti ziarah boleh malam hari ya? Ilal Baqi. Boleh. Meskipun malam hari nggak apa-apa, asal apa, bawa lampu dan seterusnya Bang, asal aman gitu. Maka yang dilakukan Nabi, astaghfirullahum. Nabi itu minta ampun kepada para sahabat, memintakan ampun kepada sahabat yang sudah meninggal. Wa atola al-qiyam. Nabi itu lama berdirinya, nggak baca Quran Bang, nggak ada keterangan. Nabi itu yang jelas berdoanya bisa berdiri, bisa juga duduk gitu. Tapi anjurannya tadi apa Bapak? Menghadap kiblat itu. Wa rafa'a yadayhi, Nabi itu mengangkat tangannya sebagaimana doa itu apa, tapi tidak semua doa ada anjuran mengangkat tangannya. Tapi di sini Nabi mengangkat tangannya. Salatsa marot, 3 kali gitu. Artinya nggak ada keterangan Nabi melakukan khataman Quran, nggak ada Bang. Padahal ini praktek yang dilakukan oleh Nabi gitu. Oleh sebab itu insan madani kita belum menemukan tentang dalil khusus apa khataman Al-Quran di kuburan itu. Kita belum menemukan. Oke, baik, terima kasih Ustadz, menarik sekali. Mungkin bisa dilanjutkan pada pertemuan minggu depan itu ya. Insya Allah. Oke, baik, Insan Madani, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Lukman Hakim LCMA ya, tentang hukum dan tuntunan ziarah kubur. Semoga kita semua bisa menata niat, memperbaiki adab, mengambil hikmah dari setiap langkah saat berziarah agar menjadi ibadah yang diridhai Allah SWT, tidak malah menjadi kesirikan itu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Insan Madani yang setia menyimak dan berinteraksi lewat media kami ya di program Religious Land sebagai radio dakwah dan inspirasi keluarga Anda. Saya Komang Surya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada khilaf dan dalam tutur kata saya. Terima kasih semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.